sekali. Tepuk tangan untuk Niken. Baiklah Anda, di sini Ibu akan coba serta melestarikan budaya sopan dan santun. Tujuannya yaitu supaya Anda tahu apa itu sopan santun, pentingnya melestarikan budaya sopan santun, tantangan yang dihadapi dalam melestarikan sikap sopan santun, dan cara dan prinsip sopan santun. Apakah Anda siap? Siap ya Bu. Baiklah, di sini kita akan bersenda apa itu sopan santun. Siapa yang tahu apa itu sopan santun? Bu, para Niken dipersilakan. Sopan santun itu tingkah laku kita, perbuatan kita Bu. Perbuatan yang baik Bu. Ya, terima kasih para Niken sekali. Ada lagi? Kepada Dira? Ya, bagus sekali. Ada lagi? Jadi, sopan santun adalah bentuk perilaku tata krama untuk menghormati orang lain dalam berbagai aspek interaksi, seperti cara berbicara, bersikap, dan berkomunikasi. Di sini, apakah Anda sudah menerapkan sifat sopan santun? Sudah. Contohnya seperti apa? Ada yang mau mencontohkan kepada Naya? Contoh sikap sopan dan santun, misalnya Bu, saat ada orang tua duduk, misalnya di ruang tamu, kita mau lewat, kita harus menundukkan badan dan tangan untuk lewat di depan orang tua misalnya Bu. Ya, bagus sekali Naya. Ada lagi? Kepada Elisa nanti. Ya, ada lagi Nanda? Ya, tidak ada. Beri hapus. Beri hapus. Ya, selanjutnya itu pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu siapa pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Elsie. Sopan santun sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana ketika kita menerapkan sopan santun, kita lebih dihargai, disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, bagus sekali Elsie. Ada lagi? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan sopan santun memiliki peran penting dalam aspek kehidupan. Salah satunya adalah mempermudah berinteraksi dengan orang lain, karena dengan bersikap sopan santun kita juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam berkomunikasi. Apakah paham? Paham. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Selanjutnya itu tantangan dalam pelestarian sopan santun. Apakah ada yang tahu cara melestarikannya? Bu, Kepada Wila dipersilakan. mungkin dengan cara mengajarkannya kepada anak-anak kita, Ya, generasi-generasi kita tentang adat istiadat, tentang norma-norma nilai sopan santun Bu. ada lagi? Bu, Nah, selanjutnya kepada Naya. Misalnya kita sebagai anak mencari tahu atau menanyakan kepada misalnya ke nenek atau ke atuk kita bagaimana cara sopan dan santun, kisah-kisah sebelum dahulu gitu Bu. Bagus sekali Naya. Jadi di sini tantangan dalam pelestarian sopan santun yaitu pengaruh globalisasi seperti media sosial. Adakah yang tahu seperti apa? Ada Bu. Pengaruh globalisasi seperti media sosial. Oke. Media sosial seperti misalnya Bu, ketika orang berbicara kan Bu, seseorang itu masih memainkan HP-nya Bu, tidak mendengarkan orang berbicara Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi Nanda? Nah, di sini pengaruh globalisasi seperti yang dikatakan Nike tadi, apabila kalau ada orang yang berbicara kepada kita atau teman kita yang lagi curhat, tolong didengarkan dan jangan sendiri bermain HP-nya. Yang kedua, perubahan norma sosial yang semakin individualis dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam menjaga sopan santun. Selanjutnya, cara merawat dan melestarikan budaya sopan santun. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai upaya melestarikan budaya sopan santun, yaitu peran keluarga. Apakah ada yang tahu peran keluarga dalam merawat dan melestarikan budaya sopan santun? Kepada Elsie dipersilakan. mengajarkan anak-anak apa
sopan santun seperti cara duduk. Cara duduk kita itu sama laki-laki berbeda Bu. Kalau laki-laki kan ibaratnya kalau di Minang baselo, kalau cewek basiswa Bu. Ya, bagus sekali ya. Apa ada lagi? Ya, betul sekali yang dibilang Elsie sama Naya. Piala keluarga itu mengajarkan anak-anak tentang sopan santun, bagaimana cara duduk dan bersikap kepada orang dewasa. Yang kedua, peran sekolah yaitu terhadap kurikulum tentang nilai sopan santun dan prakteknya di sekolah. Sekolah perlu menerapkan atau mengajarkan anak tentang sopan dan santun dan mempraktekannya di sekolah, seperti cara berbicara kepada guru, teman, dan masyarakat. Baiklah Nada, apakah semuanya paham? Paham Bu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baiklah. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu kasih hari ini? Bu, Kepada Nika nih, persilakan. baiklah Bu, yang dapat saya simpulkan dari materi ini itu budaya sopan santun Bu, di mana sopan santun adalah itu ketika dulu seseorang ada berbagai macam sopan santun, yaitu menghargai orang tua, dan melestarikan budaya sopan santun untuk anak-anak atau generasi selanjutnya Bu. Bagus sekali Nika. Dan ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Bila? Apakah bisa menyimpulkan materi yang hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini bahwasannya sopan dan santun itu merupakan nilai-nilai norma yang perlu dan penting diajarkan baik kepada generasi-generasi maupun untuk diri sendiri dan lingkungan kita. Di mana dari sikap dan sifat tersebut juga cara orang lain memandang kita dan dapat menghargai. Bagus sekali Bila. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sopan santun merupakan fondasi dari suatu interaksi sosial yang baik. Diperlukan usaha dari setiap elemen masyarakat untuk merawat budaya sopan santun agar terciptanya dan lingkungan yang baik di masyarakat. Dengan Nanda, itulah materi hari ini. Sebelum kita menutupinya, lebih baik kita berdoa. Apakah ada yang bisa berdoa? Kepada Dina, silakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Dira. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tutup ya.